Oke, selamat jumpa kembali. Hari ini saya akan membahas khusus pertanyaan dari Sri Wahyuni Asmat. Pertanyaannya seperti ini. Pak, izin bertanya, kalau judul saya pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Itu hipotesis sama kerangka pikir, baiknya gimana ya Pak? Terima kasih. Oke, kita akan bahas ya. Nah, sebelum kita membahas, kita hitung dulu ada berapa variabel. Variabel pertama, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional. Nah, variabel keduanya adalah motivasi, variabel ketiganya adalah kinerja karyawan. Nah, variabel keempatnya adalah kepuasan kerja. Jadi ada 4 variabel. Nah, sekarang dari keempat variabel ini kita gambarkan dalam bentuk paradigma penelitian. Yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional. Nah, ini kita gambarkan. Yang kedua, motivasi. Nah, kalau kita baca judulnya yang ditanyakan Sri Wahyuni ini adalah pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi terhadap kinerja karyawan. Nah, jadi kalau pengaruh terhadap kinerja karyawan, maka tanda panahnya adalah satu arah. Jadi kepemimpinan satu arah ke arah kinerja karyawan, motivasi panahnya satu arah ke kinerja karyawan. Perlu diketahui bahwa kepemimpinan dan motivasi ini adalah variabel independen atau disebut variabel bebas. Sedangkan kinerja karyawan adalah variabel dependen atau variabel terikat. Oke, tadi kita telah jelaskan bahwa terdapat 4 variabel ya. Nah, satu variabel lagi posisinya di mana? Kita baca lagi judulnya, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, motivasi terhadap kinerja karyawan, dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Artinya ada variabel kepuasan kerja, tetapi posisinya adalah di variabel intervening. Perlu diketahui bahwa variabel intervening posisinya antara independen dan dependen. Berarti di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Nah, cara membacanya selain yang dipertanyakan oleh Sri Wahyuni ini, cara membacanya bisa juga kita ubah menjadi pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kepuasan kerja serta implikasinya terhadap kinerja karyawan. Ya, bebas saja ya, apakah mau judulnya seperti yang diajukan Wahyuni atau seperti yang baru saja saya sebutkan. Jadi kepuasan kerja adalah di tengah-tengah atau disebutnya variabel antara ya. Nah, tujuannya sebenarnya adalah kepada kinerja, tetapi melalui kepuasan kerja. Oke, kita sempurnakan tanda panahnya, maka bentuknya seperti ini. Nah ini disebutnya paradigma penelitian ya. Nah, kalau antara kepemimpinan dan motivasi ini ada korelasi atau ada hubungan, maka kita buat panahnya menjadi 2 arah, artinya menunjukkan ada hubungan. Kalau panah satu arah menunjukkan pengaruh ya, ini pengaruh. Nah, berikutnya kita membuat kerangka berpikir. Seharusnya kalau di dalam penulisan itu kerangka berpikir dulu, baru paradigma penelitian. Tidak menjadi masalah, kita balik dulu ya. Nah, bagaimana cara membuat kerangka berpikirnya? Nah, cara membuat kerangka berpikirnya yang pertama, pengaruh
kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Jadi kita cari teorinya. Misalnya teorinya seperti ini. Kepemimpinan yang baik, yang memotivasi dan terbuka, merupakan faktor yang menyenangkan dan memberi kepuasan tersendiri bagi karyawan atau anggotanya. Ini menurut Edison, Anwar, dan Komaria 2016 halaman 2014. Nah, ini teorinya. Nah, biasanya tidak hanya satu teori, boleh saja ditambah lagi dengan teori pendapat pakar lainnya. Berikutnya kita cari juga teori pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. Kita cari, setelah itu kita cari teori hubungan kepemimpinan dan motivasi. Kita cari juga. Berikutnya cari juga teori pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, kita cari sehingga pada akhirnya lahirlah paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian ini baru muncul setelah ada teori-teori kerangka berpikir ya. Jadi cari dulu teori-teori pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Cari juga teori pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja, teori hubungan kepemimpinan dan motivasi, cari juga teori pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Ini terhadap ya, bukan terhapa, tapi terhadap. Nah, baru ada paradigma penelitiannya. Nah, sesuai permintaan Sri Wahyuni tadi, bagaimana hipotesanya? Nah, hipotesanya seperti ini. Yang pertama, seperti di gambar ini, ada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Maka hipotesanya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja secara parsial. Nah, jadi kalimat hipotesa itu harus positif ya. Karena definisi hipotesa itu adalah dugaan sementara ya, dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Jadi kalau umpamanya kita ragu, maka tidak perlu berhipotesa ya. Banyak sekali orang membuat hipotesa itu dalam bentuk tanda tanya. Kalau bentuk dalam bentuk tanda tanya itu bukan hipotesa tetapi bertanya ya. Nah, yang kedua hipotesanya adalah motivasi terhadap kepuasan. Jadi hipotesanya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel motivasi terhadap kepuasan kerja secara parsial. Nah, perlu diketahui perlu ditambahkan kata-kata signifikan. Kenapa? Hasil penelitian itu semuanya bernilai positif, tapi belum tentu signifikannya. Jadi kita menduga teori itu signifikan ya, artinya berarti. Nah, berikutnya adalah hipotesa kepemimpinan dan motivasi terhadap kepuasan kerja secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi kata-katanya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kepuasan kerja secara simultan. Kalau sebelumnya secara parsial, sekarang secara simultan. Berikutnya, hipotesa kepuasan kerja terhadap kinerja. Jadi kalimatnya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial. Boleh juga ditambah secara parsial dan simultan. Nah, demikianlah cara kita membuat kerangka berpikir dan hipotesa ya. Jadi kesimpulannya, kerangka berpikir menghasilkan paradigma penelitian
selanjutnya menghasilkan hipotesa. Demikian Sri Wahyuni, semoga pertanyaan ini dapat dimengerti. Kalau belum puas, bisa diskusi kembali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.